Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah SWT karena di pagi yang cerah ini kita masih mendapat karunia Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga dalam keadaan sehat walafiat kita bisa melanjutkan acara rutin kita setelah salat berjamaah subuh, yaitu kajian tafsir Al-Quran yang menggunakan kitab tafsir Jalalain. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tawassul dulu pada Rasulullah Muhammad SAW, seluruh keluarga dan sahabat beliau, para pengikut beliau sampai kiamat, para aktor, para aulia, para ahbab, para autad, min awalihim ila akhirihim, khususnya pengarang kitab tafsir Jalalain, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, juga guru-guru kita, pembimbing rohani kita, murabbi ruhina, yang menyebabkan kita ada, bapak ibu kita seluruhnya, kakek nenek kita, ke atasnya, saudara-saudara kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Yang masih ada, mudah-mudahan Allah berkenan senantiasa memberikan tambahan kuat iman. Yang sudah tiada, mudah-mudahan diampuni semua dosanya oleh Allah SWT dan diterima semua amal baiknya, sehingga kelak bersama kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang nyumbang ahad barokah pagi ini, insyaallah Bapak selamatkan durennya, kemudian diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Ala hadini ya wa ala kunyatin salihah wa ala mana wa salafna salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pagi ini kita sudah sampai pada ayat 24 ya, surat Al-Baqarah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah
illam taf'alu mukolamun ora bisa gawe sapa kafir Mekah ma ing barang dzukira kang wis nyebutake kang den sebut li ajizikum krana apesi kalian sira kabeh. Walan taf'alu lan ora mungkin bisa gawe sira kabeh kafir Mekah zalika ing mengkono-mengkono Al-Qur'an abadan selawas-lawasi lidzuhuri i'jazihi krana pertelani oleh ngapesake Al-Qur'an iktiradun yaiku jumlah iktiradiyah. Fa illam taf'alu maka jika kamu tidak bisa membuat semisal Al-Qur'an tantangan dari Allah SWT. Orang-orang kafir Mekah itu ditantang, nah, Nabi Muhammad itu manusia seperti kamu, orang Arab biasa. Kalau kamu tidak percaya kalau Al-Quran itu daunya Allah, buat sudah satu surat semisal Al-Quran, minimal 3 ayat. Kamu kan jago bahasa Arab pada kafir Mekah itu. Walan taf'alu dan tidak mungkin, kata Allah, kamu bisa berbuat seperti tidak mungkin, selamanya tidak mungkin. Zalika berbuat semisal Al-Quran abadan selamanya lidzuhuri i'jazihi, karena jelasnya kelemahan orang-orang kafir Mekah. Ini i'tiradun, jumlah i'tiradiyah. Ini tengah-tengah antara harfus syartin dan jawabus syarti. Jawabannya fattaqu moko wetiya sira kabeh ai bil imani kelawan iman billahi kelawan Allah SWT wa annahu lan setuhuni Al-Quran iku laisa ora ono apa Al-Quran min kalamil basyari saking kalami menungso, dawi menungso ya. Oleh karena itu kata Allah fattaku, takutlah kamu dengan beriman kepada Allah. Wa annahu dan sungguhnya Al-Quran itu laisa min kalamil basyar, bukan dawuhnya Nabi Muhammad, bukan. Itu adalah dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattaku muqawtiya sira an-nar ing neraka allati waquduha kang dadi urup-urupane neraka iku annasu menungso ya. Maksudnya urup-urup itu yang menyalakan api neraka itu manusia, yang manusia kufar itu, orang-orang yang kafir itu, jadi urup-urupi neraka. Ail kufar tegese wong-wong kang padha kafir kabeh, dadi urup-urupane neraka. Wal hijaratu lan watu. Watu di sini apa dimaksud itu? Ai ka'asnamihim, koyok berholo-berholo, patung-patung sing disembah. Minha saking urup-urup yakni ngarepaken ingsun, ngarepaken Allah annaha satuhunin nar neraka iku mufritatul hararati, banget panasi. Tatkadu kang den uripi bima kelawan barang dukira kang wis den sebut
La kanarid dunya, neraka iku ora kaya geni dunyo. Tatka tukang den urip geni dunyo iku bil hatabi kelawan kayu. Wa nahwi lan sepadane kayu. Jadi kalau api neraka itu urup-urupnya itu, urup-urup ya, urup-urup apa kalau bahasa Madura urup-urup apa? Rodiben. Rodipannya itu. Itu kalau neraka itu manusia dan batu. Ya batu berhala yang disembah oleh mereka itu urup-urupnya. Tapi kalau api dunia kayu. Atau kalau tidak ada kayu ya nyagas. Jadi api neraka itu mufritatul hararah. Sangat panasnya, tidak bisa dibanding. Maka sampai diumpamakan orang yang masuk neraka itu dipindah ke api dunia, itu bisa tidur nyenyak di tengah-tengah api dunia. Saking panasnya api neraka. Jadi di neraka itu tidak ada enaknya. Sudah masuk neraka, sudah dikerangkeng lagi, tidak bisa bertemu dengan siapa-siapa lagi, tidak ada yang nolong. Subhanallah. Mufritatul hararah. Uiddat kang den cawisake, yang disediakan. Hayat disediakno neraka lil kafirina kanggo wong-wong kang padha kafir kabeh. Ayu adzibuna ten siksa kufar biha kelawan nar. Jumlatun musta'nafatun. Tadi itu ya perumpamaan itu menjadi jumlah musta'nafah awalnya. Maksudnya neraka itu urup-urupannya kan manusia dan batu tadi. Itu namanya jumlah musta'nafah yang mengawali mengawali apa namanya itu besarnya api neraka itu ya manusia dan batu tadi. Au utawa halun dadi hal lazimatun kang tetap. Keadaan yang tetap seperti itu sudah. Neraka itu dimulai dari masuknya orang-orang kafir dan batu-batu, yakni berhala-berhala yang disembah. Wa basyir lan bubungau siro, beri berita gembira, ay akhbir, mari ngono kabar siro Muhammad, berilah berita gembira. Kata Allah SWT merintah pada Rasulullah, alladzina ing wong ake amanu kang podo iman kabeh, ayu sadaku kang podo benerake sopo alladzina amanu billahi maring Allah SWT. Tapi beri berita gembira kepada orang yang beriman. Ya seperti kita ini alhamdulillah beriman, yakin kepada Allah. Beri berita gembira. Wa amilu lan podo ngamal sopo alladzina amanu as-solihati, amal-amal kang bagus. Bukan hanya beriman, tapi juga beramal solih. Ya beriman, percaya pada Allah, kalau subuh ya bangun, apalagi bisa sholat jamaah subuh. Ini namanya amilus solihat. Ngaji ini amalus sholihat, sedekah amalus sholihat ya.
minal furudi saking perkara-perkara kang fardu yang wajib. Jadi amil sholihat itu ada perkara yang wajib ya, seperti sholat subuh ini, sholat duhur, sholat asar itu furud, fardu. Makanya kalau niat pakai lafaz itu disebutkan fardol lillahi ta'ala, furud. Wudu fardol lillahi ta'ala, haji fardol lillahi ta'ala, mandi wajib fardol lillahi ta'ala, furud namanya. Fardun fardani furudun, ya, furud itu hal yang wajib, perintah Allah yang wajib. Wan nawafili lan perkara-perkara kang sunnah. Selain furud ada yang sunnah kayak sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, puasa sunnah, itu nawafil namanya. Nafilah. Nafilah itu satu perbuatan yang sunnah, seperti sholat tahajud itu nafilah, ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan fatahajjad bihi nafilatan lak, nafilah itu sunnah bagi ibadah tambahan, ya. Kalau wajib itu pokoknya usul bondo, nek coro orang dagang itu bondo itu furud, tidak bisa dikurangi pondo. Kalau pondo ini kurang rugi, tidak oleh badi. Nah, kalau nawafil ini badi nih, ya? Badi perkara sunnah. Annalahum ai bi annalahum sak temene katwe alladzina amanu iku jannatin disediakno swarga. Swarga ay hadaiko tegese kebun-kebunan swarga, taman-taman surga, taman-taman surga. Zata syajarin, ada di satu kitab disebutkan zata asjarin, ya, kang anduwene wit-witan, wa masakina lan omah-omah tempat tinggal, ya. Jadi kata Allah SWT, wabashir ay akhbir alladzina amanu, beri berita gembira pada orang yang beriman seluruhnya. Shadaku billah, orang beriman itu sudah membenarkan Allah wa Rasulullah SAW. Selain beriman, wa amilus sholihat, beramal yang baik-baik. Kan ada orang beriman hanya iman tok, ya. Pengkon solati bebatin, ada, ya, itu hanya beriman. Pokok beriman pada Allah masuk surga. Cuma lek da amlus solihat, yo dikum di neraka sih pirang miliar tahun, ya. Subhanallah. Tapi kalau sudah beriman, amilus solihat, apalagi sholatnya berjamaah terus, tidak mampir di neraka, tidak mampir. Sudah fasilitasnya itu yudkhiluhullahul jannata bila hisabin wala adzabin. Tidak ketemu siksa, tidak ketemu hisab, murmuro di surga. Subhanallah. Asal sholat 5 waktunya dijaga dengan berjamaah musholihat. Minal furud itu sholat itu dari fardu-fardu. Juga kalau mampu wan nawafil, sholat tahajud, sholat witir, ya. Anna aibi anna lahum jannatin, bagi mereka yang beriman kepada Allah dan amal sholihat itu disediakan surga. Yang dimaksud surga itu hadaik. Hadaik itu kebun-kebun, taman-taman, ya. Taman itu zata syajarin, memiliki pohon-pohon yang bermacam-macam. Sama kalau dunia kan ada taman bunga. Taman bunga, ya, bunganya macam-macam. Bukan hanya satu macam. Yang indah-indah. Wa masakinah, dan di surga disediakan mahligai. Mahligai itu istana-istana, ya. Tidak seperti di dunia ini, ya. Di dunia ini ada rumah kan kalau tidak dibersihkan kotor. Di surga itu bersih terus, rapi terus. Bayangkan di surga itu ada wildan mukhalladun,
Ada anak-anak yang tetap anak-anak itu melayani kita. Ada bidadari-bidadari yang senantiasa siap melayani kita, membersihkan, bukan membersihkan ya, tidak ada kotoran di surga, ngatur-ngatur sembarang. Subhanallah, subhanallah, membawakan minuman, membawakan segalanya. Subhanallah. Wa masakinalan omah-omah tajri kang mili itu mengalir ya, mengalir min tahtiha saking ngisori jannah. Di bawah surga itu, di bawah tempat-tempat tinggal kita itu mengalir air. Ai tahta asjariha tegese ono ing ngisori wit-witan swarga. Wa kusuriha lan ono ing ngisori panggonan, maksudnya gedung-gedung, mahligai-mahligai surga. Al anharu piro-piro bengawan. Di bawahnya itu ada bengawan, tahu sungai ya, sungai mengalir. Oh, yang indah. Ai tegese almiyahu ya banyu fiha kang ana ing dalem jannah. Wan nahrul maudhi lan pengawane panggonan alladzi yajri kang mili apa banyu fihi ing dalem maudhi. Ai maksudnya alma'u banyu, li annal ma'a krana sak temene banyu iku yanharuhu iso ngeduk. Ai tegese yahfiruhu ya ngeduk. Isnad wa isnadul jari lan den sandarake apa ngaliri ing maudhi ilaihi maring nahar. Semajas sini Allah menjelaskan bahwasanya di bawah gedung-gedung surga itu ada air-air, yang air itu bisa ngeduk, yang ngeduk bisa indah gitu ya, bisa lek ngeduk dunyo apa? Menggali ya, menggali ngeduk. Ngeduk ngaleh bahasa Perancisnya ya. Ngaleh bisa membuat gelembung-gelembung ya. Kullama ruziku arekalane ten paringi rizki sopo alladzina amanu minha saking jannat mau iku dari pohon-pohon itu besok diberi makanan-makanan rizki dari buah-buahan macam-macam. Atimu enden paringi panganan, di surga diberi makan dari sedia sudah. Tidak ada pasar buah apa ini, tidak ada, sudah tersedia semuanya. Tidak ada pasar buah, tidak ono apa jenenge tuku nasi purnama, tidak ono. Dibayar itu, Pak Rumah ono bayar. Di surga sudah sediakan sembarang. Malah ikannya yang datang. Kalau kita pingin kan di sini kan kita datang ke purnama itu ya, ke Bu Leli itu ya. Kita yang datang. Tapi di surga ini burungnya yang datang menawarkan kepada kita, ingin jadi apa aku gitu loh. Jadi soto, sate, jadi gulai, jadi langsung. Subhanallah ya. Itu di surga. Setelah dimakan, kita kenyang semua, maka tulang belulang yang tidak dimakan, tulangnya burung itu ngelumpuk lagi, jadi burung lagi. Terus berterima kasih kepada kita. Terima kasih wali-walinya Allah sudah berkenan memanggil aku. Mudah-mudahan suatu saat kau berkenan manggil aku lagi. Dan tuku
Kalau di sini ya mengeluarkan uang. Subhanallah. Kullama ruziku, tadi itu ya, ketika diberi rizki minha dari makanan surga, buah-buahan, min tilkal jannat, dari surga itu, min samaratin, tekis min samaratin, saking buah-buahan, rizkon halidati rizki, qalu podo matur podo ngucap sopo alladzina amanu wa amilus sholihat, hada utawi iki alladzi kang ang misluma tegese padane barang ruzikna kang den paringi ingsun mingkoblu saturungi saiki iki. Jadi setelah masuk surga mereka itu banyak buah-buahan. Itu mereka mengatakan, loh kok sama dengan di dunia ini? Apel itu ada mirip-mirip begitu loh. Apel ada delima, ada mirip-mirip. Kata, ini kok podo itu nyo, padahal tidak sama. Kalaupun sama warnanya, itu rasanya tidak sama. Apel misalnya, di sini apel mana lagi? Ya sama, mana lagi di mana, beli di Bali, rasanya sama. Jadi kalau di surga itu apel mana lagi misalnya dua buah. Buah yang satunya dimakan, satunya tidak sama rasanya, lebih menarik. Seperti itu di surga itu, tidak sama. Apalagi dengan makanan surga, tidak sama. Ai qablahu ai sak turungi mlebu swarga, fil jannati ing dalem swarga, litasabuhi simarin krana padane wawan dunyo ya. Wa utulan ditekaake ing alladzina amanu bihi kelawan panganan-panganan swarga, aijiu tegese den tekake birizki kelawan rizki, mutasyabihan kang nyerupane ya, menyerupakan apa namanya buah-buahan surga ya, kayak sama, cuma rasanya tidak sama, lebih nikmat, jauh lebih lezat, jauh lebih lezat. Yasbau kang nyerupani ba'dahu ing sebagiani ba'don ing bagian kang liya apane launan warnane. Jadi warnanya saja sudah ada sama. Kalau di surga itu warna-warni, buah-buahan itu warna-warni, tidak sama warnanya, cuma bentuknya itu mirip-mirip ya. Itu apel, itu anggur dan sebagainya. Wayak talifu lan bedo-bedo apane tokman rasane. Nah itu beda-beda rasanya. Anggur kalau sini itu satu dompol ya anggur ya. Itu sama, kalau kecut ya kecut semua, manis-manis semua. Kalau di surga itu satu dompol itu tidak sama itu. Anggur satunya dirasakan itu bedo-bedo, mukhtalifah, baik launan warnanya maupun tokman rasanya. Jadi berbagai macam rasa, beribu-ribu, berjuta-juta rasa. Subhanallah. Itu kita akan merasakan kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum langkatwi alladzina amanu, dan bagi orang yang beriman dan amal soleh dan beramal soleh, fiha ono ing dalam swarga iku azwajun den sediake bojo-bojo. Bojo itu ya pasangan ya. Pasangan minal huri saking widodari. Bapak-bapak ini disediakan bidadari. Makanya ibu-ibu itu latihan di dunia tidak banyak baca salawat, besok bojone akeh. Nah, di swarga sudah ada cemburu.
minal huri saking widodari wa ghairiha lang saking liyani widodari. Kalau di dunia orang gak sempat nikah, tapi orangnya alladzina amanu wa amilus shalihat, besok disediakan istri yang juga dari dunia, yang meninggal masih perawan, belum bersuami, ya, punya istri terus cerai, cerai bersuami lagi, kan itu kena bojone wis. Ya. Masa dudo ini besok dudo yang dipermak oleh Allah, tuampanya bukan main, diberi bojo-bojo perawan lagi di surga. Dan bidadari itu jangankan yang dibawa dari dunia, bidadari itu begitu digauli perawan lagi. Faja'alnahunna abkara urban atraban li ashabil yamin. Mereka digauli perawan lagi, perawan terus. Wanita di surga itu perawan terus. Subhanallah. Azwajun minal huri wa ghairiha, disediakan orang-orang surga itu istri-istri dari bidadari dan lainnya. Bidadari artinya manusia yang meninggal belum pernah nikah, itu disediakan pada ahli-ahli surga. Mutahharatun kang den suciake. Jadi wanita surga itu disucikan oleh Allah, maksudnya ai minal haidhi saking haid, wa kulli qadarin lan saben-saben barang kang menjijikan. Jadi nifas misalnya, haid, tidak ada wanita surga haid itu tidak ada. Sudah tidak ada haid. Suci dari haid, suci dari nifas, suci dari qadar. Qadar itu barang-barang yang menjijikkan. Kalau di dunia ya ada haid kan, masih ada nifas, karena hidup di dunia. Kalau wanita surga itu mutahharah. Mutahharah minal haidi wa kulli qadarin, dari haid dan barang-barang yang menjijikkan. Wa hum lan katwe alladzina amanu wa amilus shalihat fiha ono ing dalam swarga iku khaliduna selawas-lawasi. Ya. Jadi orang beriman, beramal soleh di dunia maksudnya itu kelak ketika masuk surga selama-lamanya sudah khalidun. Tidak ada lagi pengusiran orang dari surga. Lah itu iblis itu diusir, Nabi Adam diusir. Itu surga sebelum adanya amal-amal dunia. Kalau surga setelah adanya amal dunia selama-lamanya, tidak ada pengusiran lagi, ya. Aimakisuna manggon ono ing swarga abadan saklawase la yafnunu, ora sirno, tidak fana. Fana itu funun, fana, tidak rusak. Surga tidak ada rusak, tidak ada fana di surga itu, tidak ada kebinasaan selamanya. Wala yakhrujuna lan ora metu maneh. Jadi orang kalau sudah masuk surga tidak keluar lagi. Insyaallah. Kalau ke neraka masih kemungkinannya bisa keluar kalau ada iman sekalipun sebutir zarah. Maka disebutkan yadkhulunal jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman, akan dikeluarkan dari neraka oleh Allah kalau ada di hatinya sebutir tepung dari iman. Masih ada amal soleh tapi iman kepada Allah, bersyahadat, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah.
itu sudah punya bagian surga, sekalipun masih dimasukkan ke neraka yang tidak bisa kita bayangkan lamanya, ya. Subhanallah. Wa nazala lan den turunake Raddan krana nolak liqaulil yahudi maring ucapane wong Yahudi. Ini menolak ucapan Yahudi. Lamma daraba are kalane gawe contoh sapa Allahu Allah al misla ing contoh bidzubabi kelawan laler fi qaulihi ing dalam dawe Allah wa iyaslubhumudz dzubaba syai'an suci-wici wal angkabut lan laler lan angkabut itu laba-laba, ya. Jadi Allah memberikan contoh di dunia seperti lalat. Itu oleh orang Yahudi itu dihina. Masa kitab suci ono contoh iku barang yang hina. Innallaha la yastahi ayat riba masalam ma ba'udah. Ba'udah itu laler. Tapi ada yang memaknai nyamuk, ya. Sekalipun nyamuk, makanya Allah tidak malu memberikan contoh nyamuk. Buktinya dengan adanya nyamuk itu perekrutan tenaga kerja, sebab nyamuk itu ada obat nyamuk, ya. Ada obat nyamuk cair, ada yang dibakar. Itu berapa ratus ribu tenaga kerja. Allah tidak malu. Adzubab, hewan-hewan yang terbang yang hina, tidak malu Allah. Jadi sama orang Yahudi itu dihina. Masa kitab suci memberikan contoh laler gitu, ya. Ini jawaban liqaulil yahud. Nanti ayatnya innallaha la yastahi, gitu, ya. Insyaallah minggu depan, ya. Sudah ada 30 menit lebih, ya. Kita akhiri, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini semakin menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menjadikan rindu kita bertambah-tambah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi